Rumah yang penuh berkah dan tidak dimasuki jin, setan, dan iblis menurut Al-Quran, hadits, serta penjelasan ulama. Rumah berkah dan Islami adalah rumah yang dihuni oleh keluarga yang taat beragama, menjaga kebersihan, jauh dari kemaksiatan, dipenuhi aktivitas kebaikan seperti membaca Al-Quran dan zikir, serta mengutamakan gaya hidup yang sederhana, fungsional, dan penuh cinta kasih. Keberkahan dalam rumah juga ditandai dengan rezeki yang halal, ketenangan jiwa, dan lingkungan yang kondusif untuk ibadah dan kebaikan. Karakteristik rumah berkah dan Islami, kondisi fisik, bersih dan rapi, menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah adalah kunci keberkahan, seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Desain sederhana dan fungsional. Mengutamakan furniture yang fungsional, tidak berlebihan, dan menghindari pajangan patung atau lukisan makhluk hidup, penempatan ruang yang sesuai. Memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan, serta menyiapkan ruang khusus untuk salat yang menghadap kiblat. Aktivitas penghuni, membaca Al-Quran dan zikir, menghidupkan rumah dengan tilawah Al-Quran dan majelis zikir akan mendatangkan rahmat dan ketenangan, serta mengusir setan, menjaga syalat, melaksanakan syalat tepat waktu, dengan laki-laki di masjid dan perempuan di rumah. Cinta kasih dan kasih sayang, rumah yang dipenuhi cinta kasih antar penghuni akan membawa kedamaian dan ketentraman, lingkungan sekitar, lokasi yang baik, menghindari tempat-tempat kotor, bau, atau yang menjadi pusat maksiat seperti klub malam atau tempat perjudian. Dekat dengan masjid, mempermudah penghuni untuk beribadah dan bersilaturahmi, tergabung dengan tetangga yang baik, memudahkan kegiatan keagamaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Aspek keuangan, rezeki yang halal. Sumber rezeki penghuni harus dari usaha yang halal, karena rezeki haram akan menghilangkan keberkahan. Rumah yang tidak dimasuki jin, setan dan iblis laknatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan tidak punya kekuasaan atas orang beriman dan bertawakal. Quran Surah An-Nahl ayat 99-100. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ayat ini menjadi dasar bahwa rumah yang diisi dengan iman, dizikir, dan tauhid yang lurus akan terlindung dari jin, setan, dan iblis. Kedua hadits tentang rumah yang tidak dimasuki setan. Beberapa hadits sahih menjelaskan amalan yang menjadikan rumah tidak dimasuki setan. A. Membaca surah Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim nomor 780. B. Membaca ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah akan senantiasa menjaganya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi." Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. C. Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5009, Muslim nomor 808. D. Mengucapkan salam saat masuk rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian di sini." Hadis riwayat Muslim nomor 2018. Menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tutuplah pintu-pintu rumah kalian, sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup." Hadis riwayat Bukhari nomor 3280, Muslim nomor 2012.
Hadis Sahih melarang memajang gambar, lukisan, atau patung makhluk bernyawa karena dapat mendatangkan siksaan bagi pembuatnya di hari kiamat dan menghalangi malaikat masuk ke rumah tersebut. Namun pengecualian berlaku pada gambar makhluk tak bernyawa seperti tumbuhan dan pemandangan serta gambar yang dihinakan misalnya di alas kaki atau bantal. Dalilnya adalah, orang yang menggambar gambar-gambar ini akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika malaikat tidak mau masuk ke rumah tersebut, maka penggantinya adalah jin dan iblis yang akan memasukinya. Bangsa jin paling menyukai tempat-tempat yang ada patung, lukisan dan gambar makhluk yang bernyawa. Bagi mereka patung dan lukisan tersebut memiliki magnet yang akan menyedot mereka dan memberikan energi yang baru, sehingga jangan heran di rumah tersebut ada penampakan energi negatif, penghuninya bertengkar, kesurupan dan sakit. Jangan engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Menjauhi musik dan lagu-lagu yang melalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman. Ayat 6. Lahwal hadis yang dimaksud di sini adalah nyanyian dan musik. Ketiga pandangan ulama, para ulama menekankan beberapa hal yang membuat rumah terhindar dari jin, setan, dan iblis. 1. Rumah yang dibangun atas dasar halal bukan dari harta haram. 2. Rumah yang dipenuhi dizikir, salat, tilawah Al-Quran, dan doa. Ketiga, tidak ada patung, gambar makhluk bernyawa, dan musik maksiat karena itu tempat kesukaan setan. 4. Dijaga adab-adab syari, menutup aurat, menjaga makanan halal, memperbanyak salam. 5. Rumah yang dijadikan pusat kebaikan, majelis ilmu, sedekah, silaturahmi, dan amal saleh. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Zat Al-Ma'ad, setan senang dengan rumah yang kosong dari dizikir kepada Allah dan lari dari rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. Hadis tentang larangan alat musik, zina, dan sutra teks hadis. HR Bukhari, nomor 5590, dan Muslim, sungguh akan ada dari sebagian umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras khamr, dan alat-alat musik ma'azif. Hadis ini menunjukkan bahwa zina, sutra bagi laki-laki, minuman keras khamr, dan alat musik ma'azif adalah perbuatan yang diharamkan dan akan muncul pada masa akan datang. Lazimnya, hal-hal yang diharamkan sangat disukai jin, setan, dan iblis. Kesimpulan, rumah yang tidak dimasuki jin, setan, dan iblis adalah rumah dibacakan surah Al-Baqarah dan ayat-ayat Al-Quran khususnya ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dihidupkan dengan syalat, dizikir, dan doa. Penghuninya selalu memberi salam, menyebut nama Allah, menutup pintu dengan basmalah, dijauhkan dari maksiat, gambar bernyawa, patung, dan musik yang melalaikan, dibangun dan dihuni dengan rezeki yang halal. Semoga keberkahan dan keselamatan senantiasa menaungi rumah kita. Amin.